Pemirsa, hari ini saya ingin bawa Anda ke kerjaan saya yang cukup unik ya. Ini adalah Velfire, tapi generasi daripada Alphard Gen 3 yang udah ada di dunia sejak 2015. Nah, saya yakin teman-teman banyak yang punya model ini karena cukup panjang ya, udah 8 tahun. Dan tentunya udah mulai, kayaknya udah bosen ya. Apa sih yang bisa diperbaiki gitu ya? Kemudian penggantinya juga belum ada, sampai sekarang masih sama. Nah, hari ini saya akan bahas perbaikan apa yang kita bisa lakukan di mobil ini yang simple, yang sederhana, yang OEM, tapi kalau Anda masuk ke mobilnya nanti Anda bilang gini, wow, ternyata kenapa nggak dari dulu saya perbaiki ini semua. Yuk kita lihat ya. Nomor satu dari di atas segalanya yang harus kita perbaiki adalah mengenai tingkat kesenyapan kabin. Dalam artian kalau naik mobil udah berisik, gimana mau nyaman gitu ya. Nah, konsep kita itu agak unik dan agak ekstrim dalam melakukan peredaman mobil. Nih, mungkin kalau Dadan bisa lihat ya. Kita mulai dari spakbor dulu. Nih, spakbor ini kita lapis dari luar. Ini harus yang pakai yang heavy duty. Jadi nggak bisa pakai peredam KW-KW atau peredam-peredam yang mutunya nggak bagus. Kalau peredam jelek nanti akhirnya pada copot semua ya. Di depannya juga kita pasangin. Ini harus yang kualitasnya bagus ya, harus yang tebal. Jadi di depan ini otomatis kita pakai DJ, ya. Terbaik lah kalau untuk peredam di permukaan luar ya, eksternal. Kemudian pada plastiknya kita berikan juga pelapis. Nah, ini dia pelapisnya seperti ini. Jadi nanti ini jangan khawatir, ini anti air ya, ini nggak basah, dan ini adalah standar di beberapa mobil OEM seperti Mitsubishi. Mereka banyak memakai bahan ini. Kalau kita masuk ke dalam mobil, kita dari belakang saja, itu kita kasih peredam. Ini kita kasih yang light, dalamnya kita kasih yang light, jadi nggak berat ya. Peredamnya kita kasih di semua pintu. Kita kasih di semua pintu, bagian luar, bodi, bagian rangka. Kalau untuk pertandingan kita kasih lagi di bagian plastiknya. Tapi ini cukup dah. Ini adalah Smart Plus. Ini yang paling enteng dari peredam Quaran Zero Solution. Tujuannya apa? Karena pemiliknya bilang jangan berat-berat, ya. Pintu belakangnya juga ini lagi dilepas ya, jadi mungkin door closer-nya nggak jalan. Kita kasih semua, termasuk di bagian fender. Fender ini paling penting. Fender juga pakai DJ. Kalau fender harus pakai DJ. Fender belakang, 2 kiri kanan, ya. Fender depan, kiri kanan. Nah, peredaman sampai di situ sudah cukup ya. Nanti di bagian luarnya, di bagian plastiknya itu dikasih juga namanya fiber foam, ya. Kalau pemirsa agak bingung, kok peredamnya banyak banget ya? Jadi gini, peredam ada 2 macam. Meredam getar. Kalau meredam getar, otomatis dia akan meredam suara, dan meredam suara. Jadi dia berupa sound barrier. Jadi pada mobil ini kita berikan keduanya. Nanti kita tes jalan. Kalau udah pakai peredam itu seperti apa sih gitu ya. Itu dulu dari peredamnya. Lanjut nanti kita ke bagian perbaikan audionya. Nah, setelah kita bahas mengenai peredaman supaya kabinnya jadi lebih nyaman, lebih sunyi, sekarang kita bahas bagaimana meningkatkan ICE daripada mobil ini, in-car entertainment. Ya, tentunya saya tidak menyarankan Anda ganti head unit. Bahkan pada mobil ini banyak speakernya masih OEM, tapi kita lakukan penambahan alat seperlunya. Tapi bagaimana jadinya? Jadinya bagus banget ya. Nah, dan lihat Dan, mari dekat. Nah, speaker depan aslinya adalah 6x9. Saya ganti pakai Domi yang 6 inch. Mungkin pemirsa ada yang bertanya, loh 69 diganti 6 ya kalah dong. Tunggu dulu, ini 6-nya Domi beda ya. Kita bikin ini dengan FS rendah, bisa keluar bass. Jadi bahkan tanpa subwoofer pun jauh sekali bedanya dengan speaker original. Bikin mountingnya ya harus yang bagus ya.
dicat, dibaut, di mur baut ya. Kemudian kita tambahkan fiber foam supaya semua energinya sampai ke ruangan. Ya. Nah, yang unik adalah speaker atas daripada mobil ini di dashboard itu ada berbagai macam. Kalau yang tipe yang tinggi biasanya mereka menggunakan dual koaksial, tweeter dengan mid range. Ada yang menggunakan tweeter, ada yang hanya menggunakan full range. Nah, ini yang menggunakan full range ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini harus diganti ya. Jadi owner mobil ini bilang sama saya, yuk, saya pengen coba yuk kalau misalkan pakai, bagaimana meningkatkan dengan sebisa mungkin stay OEM. Jadi ini adalah speaker original yang tetap saya pakai di mobil ini. Tentunya ada modifikasi sedikit ya. Jadi ini dipasang tempat original, tapi mid bassnya saya ganti. Mid bassnya saya ganti pakai tadi Domination. Kok depannya diganti, belakangnya original ya? Karena begini, di speaker di Alphard atau di mobil apapun pada speaker second row, saya tidak begitu suka dia mengeluarkan nada bass 50 Hz. Jadi speaker ini kalau untuk low mid itu sangat mumpuni. Tapi kalau untuk belakang yang saya ganti malah tweeternya. Nanti ada detail bagaimana kita mengganti tweeternya dari tweeter OEM menjadi tweeternya Domination D26SC. Fitted langsung langsung jadi, nggak pakai potong-potong, nggak pakai apa-apa, dan langsung suaranya keren ya. Nah, kemudian apa lagi yang ditambahkan? Nah, kita ke belakang ya, kita lihat subwoofernya. Subwoofernya kita lihat agak unik ya, agak unik. Lah, mana? Ininya masih original. Original. Kita hanya memasang subwoofer dalam kompartemen standar dengan panel standar. Kan tujuannya se-OEM mungkin. Nah, ini subwoofernya. Lah. Loh, subwoofer aktif 8 in. Apa bisa bagus, Bas ya? Kita dengar nanti. Udah kayak subwoofer 10 in lah. Bassnya mantep banget. Ya, kita balikin dulu. Oh, mau lihat pemasangannya? Silakan. Jadi kita bikinkan dudukan, ya. Dudukan. Ini besi ya, ini besi. Kita cari mounting di sini. Ini kita tutup karena ini nanti kan kompartemennya ke sebelah supaya aman. Jadi ini cukup rigid lah kalau untuk ditaruh nih. Ini nggak bisa goyang. Wiringnya, ya. Jadi ingat tadi se-OEM mungkin. Masih bisa buat taruh barang. Kita kembalikan. Apakah suaranya nembus? Nanti dengar sendiri deh. Kaget suaranya nih, bisa nembus ya. Berarti ini fungsional apa ya? Oh ya, pokoknya permintaannya se-OEM mungkin, tapi suaranya sebagus mungkin begitu. Nah, mungkin yang terakhir yang saya mau kasih lihat adalah masang amplifiernya dan apa DSP-nya. Ya, dia sudah punya amplifier 4 channel dari mobil terdahulu. Kebetulan ini adalah Phoenix Gold. Jadi saya tidak ingin menyia-nyiakan itu. Saya buatkan mounting. Ini kaki bangku ya. Ini kaki bangku. Jadi zaman sekarang masang audio itu harus bisa kerja besi ya. Kalau nggak bisa kerja besi susah ya. Jadi karena mobil sekarang tuh sempit-sempit. Jadi kita bikinkan kakinya. Maaf ya, kagak ada sekrup kayu di sini. Semuanya baut hex sini. Nah, jadi ini nanti kalau dibaut ya, kalau udah dibaut sama bangku ini keras sekali. Ini keras sekali. Nah, amplifiernya adalah Phoenix Gold 4 channel. Saya gunakan untuk menghidupkan mid bass depan yang dari Domi tadi dan tweeter belakang. Kenapa tweeter belakang? Karena tweeter belakang itu yang paling dominan untuk mengangkat suara di posisi tengah. Sedangkan mid bass OEM-nya nanti kita angkat pakai power daripada DSPM Domination. DSPM Domination ini powernya adalah 25 watt kali 12 channel. Jadi bahkan kalau untuk
Anda yang mau mengupgrade ini secara OEM, Anda cuma perlu subwoofer aktif tadi, Domination Body 8, dan satu buah ini juga bisa. Kemudian Bluetooth receiver, ya, dan seperangkat kabel kita connect ke OEM sistem. Nah, ada yang bertanya mungkin, wah nanti bagaimana warranty mobilnya, wiringnya dan macam-macam. Kita menggunakan kabel PNP, dalam artian tidak ada kabel yang kita potong. Jadi anytime Anda mau menstandarkan ini, kita bisa melakukan itu. Gitu. Jadi bahasan teknisnya sudah selesai, ya. Kita minta tolong sama Kang Dede untuk mengembalikan semuanya ke kondisi original. Maksudnya dipasangin semua panelnya. Nanti kita coba dengar, ya. Kita tunggu 1 jam kemudian. Oke, sebelum kita masuk ke mobil, saya tadi lupa satu hal. Safety. Kita lihat. Nah ini, kalau budayanya Best Body Shop nih, ya, budaya kita. Ini kabel plus, ambil dari sini, ya, nih. Kita cubit sedikit ini, ya, ini, kenceng ya, rapi. Kemudian kabelnya masuk, nih, sekring utamanya dibaut ke bodi ya. Nih. Jadi ini nggak ganggu sama baterai kalau baterainya mau diangkat. Terus kemudian ini keluar 2. Kenapa 2? Karena satu adalah ke amplifier sebelah kiri, dan satu lagi adalah ke subwoofer aktif di belakang. Jadi masing-masing itu dikasih sekring, kalau misalnya mati si pemilik tahu gitu yang mana yang mesti diganti. Ya, itu. Kita lanjut nanti ke mobil, kita hidupkan sistemnya. Pertama kita mau coba suara dari luar ya. Jadi suara ban. Ini udah pasang peredam semua. Kita cobain suara bannya. So far oke. Nggak gimana nih. Nggak ada bunyi-bunyi ya. Dek, baik-baik ya. Nggak ada gerodak-gerodak. Cakep nih. Belum ada motor lewat nih, pengen denger. Nah, ini coba. Wah, pelan ya barusan. Nggak kayak ini. Jadi ini lolos dalam artian nggak ada bunyi-bunyi di depan ya. Ini saya nyetir. Nanti kita akan gantian. Coba dulu. Memori dibuat 4 ya. Depan 2, normal ngebas, dan belakang juga 2. Buat ini. Parking assist-nya nih. Oh, udah hilang tuh. Udah hilang pentungannya. Oke. Ya 40 dah. Jadi tadi ada tanda seru karena kita cabut bangku ini ya, bangku supir ya. Dia. Jadi kalau begitu nanti begitu dibalikin lagi, pasang, kita jalan 40 km/jam, nanti dia akan hilang. So far ini bagus nih. Jadi bunyi-bunyinya udah nggak ada. Nanti kita tes di belakang. Ini saya tes depan dulu sebagai driver. Ini kita pakai Bluetooth dari OEM. Memorinya saya pakai memori driver. Coba kalau saya pakai memori belakang, saya recall, saya pengen tahu apa bedanya. Jadi memorinya ada 4 memori. Ya. Saya recall yang driver dulu, bass, supaya ada bassnya mantap ini, berasa ya. Ya mungkin kalau buat saya ini sih kick bassnya udah cukup bagus ya. Mungkin kalau mau improvement nanti adalah di speaker original mesti ganti, karena ini suaranya agak sedikit satset aja, tapi secara overall ini acceptable.
untuk sistem standar nih. Ya. Bagaimana Pak Dede? Bagus? Lumayan speaker original nih depan. Nah, habis ini saya mau pindah ke belakang. Saya mau coba dua hal mengenai bunyi motor lewat sama di baris kedua, karena ini settingannya nanti depan sama belakang tuh bassnya beda ya. Jadi harus ada punya dua settingan. Dan kita mau cobain pakai Bluetooth daripada apa? Daripada direct dari 12825 ya. Jadi kita punya dua Bluetooth dari ini dan dari DSP. Pertama kita mau coba dulu kalau ada motor lewat gimana. Habis dibalikin semua, kita tes dulu jangan ada bunyi-bunyi ya. Nanti bukannya ngilang bunyi malah tambah bunyi ya. Jadi so far good nih, bagus. Ada motor di kanan, Dek. Kasih lewat Dek, coba Dek. Kita mau dengar. Mana suara motornya? Oh, suara mobil oke, nggak ganggu. Wah, cakep banget ini. Udah, ya bersih ya. Ini pasti Ferry suka nih. Oke, kita coba suaranya. Dek, ini posisi untuk driver depan. Saya ganti memorinya untuk posisi si pemiliknya duduk sini. Ya langsung udah bagus. Nah ini lebih bagus ya kalau dia ganti pakein, tapi di depan sana jadi nggak ada bass ya. Kalau kita balik nih, digedein dong, Dek, itu dari tape. Jadi nih kita duduk di sini, suaranya adanya di sana tuh di dashboard sana. Sininya nggak kedengeran kenceng. Asik nih. Nah, berikutnya saya mau cobain kalau Bluetooth-nya dari sini. Ini kan dari OEM mobil lewat tape OEM. Saya pindahin ke Bluetooth dari sini. Sini. Nah, ini kita coba. Kita coba pakai Dohaket. Dohaket apa Dojaket? Dojaket ya, Dohaket ya. Dohaket. Ternyata kalau pakai dari sini suaranya lebih bagus bassnya, lebih bersih juga. Kenceng juga loh, ya kenceng loh. Jadi kalau saya bilang ini adalah salah satu cara yang sederhana lah untuk merubah sistem di ini. Dan tadi kita dilihat ya, jadi OEM-nya tuh bahkan sampai ke karpet OEM-nya, cover OEM-nya semuanya dipakai, jadi nggak ada yang berubah gitu ya. Yang berubah speaker cuma di mid bass depan, kita pakai Domination ES 6. Kenapa? Karena kita mau dapetin power dari kick-nya. Di baris kedua atau balik malah Twitter yang kita ganti ya pakai D26 SC. Kemudian amplifier bawaan daripada pemilik. Kalau kita mau pakai mungkin kita bisa pakai Domination Body 450 atau Audition SL 4300 ya. Kemudian DSP-nya mesti pakai 12825 karena harus channelnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Bahkan beberapa versi Alphard ada senternya lagi 10. Jadi kalau pakai 8 channel nanti malah kurang. Jadi itu aja perbaikan yang bisa kita lakukan, optimum dan sederhana. Prosesnya berapa hari, Dek? Pasang peredam yang lama ya? Iya, Peredam yang lama ya. Tapi ini nggak satu mobil ya. Ini boleh dibilang cuman 40% lah ya dari full ya, Dek ya. Fender sama itu Fender kaki-kaki sama pintu. Bahkan pintu belakang enggak ya? pintu belakang bagasi ada. Satu lapis doang ya? Iya, satu Tapi nggak 2 lapis ya? Enggak. Nggak. Jadi ini bener-bener, bahkan peredam pintunya kita pakai yang smart pass yang tipis. Jadi supaya tidak berat. Tapi kita tadi coba bagus ya. Ini saya yakin yang punya akan puas banget ini. Ya. Aduh. Nah, itu dia bagaimana caranya kita melakukan upgrade yang tepat guna ya di mobil ini ya. Dan ekspektasi saya mestinya untuk peredamnya kira-kira antara sekitar 15 jutaan lah ya. Audionya juga kira-kira sekitar 15 sampai 20 ya. Artinya 30 juta lah. Udah bagus banget. Kalau mau bagus lagi ya masih banyak lagi ya. Tapi paling tidak untuk sebuah mobil kayak begini kita bisa dapetin restorasi yang sederhana tapi tepat guna. Sampai ketemu lagi pada bahasan berikutnya.